Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita belajar tentang pranikah. Temanya adalah perbedaan pria dan wanita. Sekali lagi saya ingatkan, sebelum mempelajari perbedaan, perhatikan dulu persamaan pria dan wanita. Mengapa? Supaya kita punya cara pandang yang seimbang. Bahwa pria dan wanita memiliki persamaan untuk menyeimbangkan perbedaan. Kita sudah belajar perbedaan fisik, perbedaan logika atau pola pikir atau penalaran. Kemudian kita sudah belajar soal emosi jiwa. Kemudian kita sudah belajar tentang keinginan pria dan wanita berbeda. Dan sebagian besar itu memang didorong oleh tugas tanggung jawabnya, sifat-sifatnya, kelebihan, kekurangannya. Dan kali ini kita belajar soal proses dan hasil. Proses dan hasil. Pria itu lebih menekankan hasil. Wanita lebih menekankan proses. Perhatikan itu. Pria lebih menekankan hasil. Wanita lebih menekankan proses, lebih bisa menikmati proses. Kita sudah belajar sebelumnya. Ketika suami istri pergi keluar kota naik mobil. Di pikiran suami pokoknya nyampe jam berapa, lakukan apa, kemudian pulang ya pulang. Sang istri tidak bisa seperti itu. Sang istri lebih punya keinginan untuk kebersamaan, berbagi hati, ngobrol. Karena memang itu kebutuhan jiwanya. Jadi sang istri akan bisa mengatakan, "Pak, tolong dong berhenti sebentar." Mengapa? Karena dia bisa menikmati prosesnya. Kita juga belajar sebelumnya bagaimana sang istri ini ketemu dengan temannya, ngobrol begitu rupa, sampai lupa waktu, 3-4 jam. Ngobrol santai, menyenangkan, dan dia bisa senang. Dia tidak merasa bahwa itu merupakan kerugian, tidak. Karena dia menikmati prosesnya. Ketika temannya bercerita tentang keluarganya, anaknya, pengalamannya pergi, baju yang dibelinya, pengalamannya dengan kucingnya, anjingnya, itu cerita begitu rupa mengalir. Dua wanita ini menceritakan, apalagi 3 wanita. Wow, apalagi 4 wanita. Wow, apalagi 6 wanita. Maka sudah cukup keramaian pasar kalau mereka ramai. Tapi sang istri ini menikmatinya. Dan ketika suaminya pulang, sekali lagi suaminya pulang. Suami akan menanyakan, "Mah kok lama?" Dan istri akan dengan senang hati cerita, "Aku ketemu temanku, Pak." Dan perhatikan, sang suami bisa tanya, "Terus hasilnya apa? Gunanya apa?" Mengapa? Karena konsep orientasinya pada hasil. Sementara wanita orientasinya pada proses. Itu kepuasan jiwanya. Bayangkan loh, kalau itu tidak dipahami akan terjadi keributan yang tidak perlu. Berikutnya lagi, Pak, bukankah pria wanita yang menikmati hobi yang sama, naik gunung, mereka akan bisa senang, Pak. Bahkan pria wanita yang punya hobi yang sama tentang traveling, kan mereka bisa menikmati. Oh, beda. Artinya mereka sudah belajar, berkembang, dan saling menyenangkan. Suami istri saling memberikan kebutuhan pasangannya,
saling menyenangkan, is okay. Jadi perbedaan yang kita pelajari mungkin tidak berlaku buat semua orang. Karena ada wanita yang emosinya itu terkontrol begitu rupa, tidak terlalu emosional. Logikanya lebih kuat. Bisa nggak? Sangat bisa. Ada sepasang suami istri. Secara fisik umumnya pria lebih kuat. Lebih terampil, ngurusi apa? Ngurusi rumah lah, ngurusi ganti lampu mati, bahkan betulin keran PDAM yang mungkin cuma butuh sedikit, betulin listrik. Tapi ada loh pria-pria yang memang tidak bisa betulin genteng. Siapa yang naik ke atas? Istrinya. Saya cerita begini bukan mengada-ngada loh, bukan. Ada beberapa teman kami yang begitu, suaminya tidak bisa ganti lampu di kamar mereka, tidak bisa. Loh, saya sebenarnya sebagai pria juga merasa malu. Kok ada ya pria begitu ya? Tapi ternyata ada tuh. Jadi kalau kita belajar perbedaan, belum tentu semua pria seperti itu, semua wanita seperti itu, belum tentu. Karena memang ada perbedaan atau perkecualian. Perkecualian. Nanti kita salah satunya perbedaan pria wanita di dalam kekuatan bicara. Sebagian besar wanita adalah kuat kalau ngobrol bicara. Tapi ada loh pria yang cerewet loh. Yang kuat ngomong loh. Saya kenal 1-2 pria yang aduh kalau ngomong. Kayak perempuan. Ngomong terus. Saya pernah punya teman dan kami pergi sama-sama. Dan kebetulan saya pergi dengan teman saya yang lain, bukan kumpulan saya, yang dimana mereka itu belum saling kenal. Teman saya yang kenal ini, teman saya yang saya ajak pergi ini sampai heran. Pak, teman Bapak itu walaupun pria, bisa ngomong 3-4 jam nggak berhenti ya Pak. Saya cuma tersenyum. Memang dia khusus. Pria yang khusus. Kan kamu lihat sendiri. Jadi kalau kita belajar perbedaan pria wanita, ini yang umum. Ada yang khusus enggak? Ada yang anomali enggak? Ada. Dan sekarang kita kembali lagi. Perbedaan pria dan wanita, pria berorientasi kepada hasil. Wanita berorientasi kepada proses. Salah satunya perhatikan. Saya akan bicara tentang hubungan intim, hubungan badan suami istri. Hubungan badan suami istri juga terpengaruh di sana. Pria tidak peduli dengan proses. Pria mau segera dapatkan hasil apa yang diinginkan didapat. Sementara wanita ingin menikmati prosesnya. Buat pria, buat suami, dia ingin berhubungan badan dengan istrinya. Itu bisa to the point loh. Bisa to the point. Lebih lagi kalau kita bicara tentang perbedaan seksual. Itu lebih detail lagi. Tapi ini saya hanya sekilas saja. Pria dengan serta-merta menginginkan istrinya melayaninya. Tidak peduli suasana perasaan istrinya, lagi capek atau tidak, lagi menginginkan atau tidak. Kalau pria sudah menginginkannya, dia bisa memaksanya. Bayangkan loh, sementara wanita ingin menikmati. Ingin dipeluk dulu, dicium dulu, dilus-lus dulu. Wanita bisa menikmatinya, pria tidak terlalu menikmatinya. Pria bisa langsung to the point. Bayangkan, kalau laki perempuan suami istri tidak bisa memahami perbedaan ini. Bahwa orientasinya berbeda. Ya harus disesuaikan dong. Kan begitu. Nah, kita belajar lagi. Mengapa pria ketika menjadi pemimpin, dia bisa begitu lugas
untuk menyampaikan tujuan, goal, sasaran yang perlu dicapai. Dan kemudian prosesnya adalah ini. Pria lugas menyampaikan itu. Apakah wanita bisa? Oh, wanita lebih bisa menyampaikan akan tujuan, proses, sasaran, dan segala macamnya. Tapi dalam pelaksanaannya sangat berbeda. Ketika pria ini memimpin, dia sudah kaku dengan poin demi poinnya. Ketika wanita ini memimpin, ketika anak buahnya atau terjadi sesuatu di mana sasaran yang pertama dan kedua ini tidak bisa tercapai dalam waktu yang ditentukan. Wanita lebih bisa memahami. Mengapa? Wanita lebih bisa melihat sisi yang lain. Pria bisa lebih tidak peduli. Nggak peduli, pokoknya harus. Ya kan memang bawaan pria begitu Pak. Kasar, egois. Iya. Karena itu dibutuhkan keseimbangan wanita. Suami istri kalau bisa ngobrol tentang apa yang dilakukan dalam kesehariannya, akan bisa saling berbagi dan menyeimbangkan. Tapi memang orientasinya berbeda. Pria berorientasi kepada hasil dan tidak menghargai proses. Wanita lebih menghargai proses. Hasilnya seperti apa, yaitu nantilah. Walaupun beberapa wanita tetap kuat, tapi ini kan secara umum. Wanita-wanita tertentu kuat menjaga targetnya, prosesnya dia jalani. Dan tetap berhasil. Tidak kalah berhasil daripada pria. Mengapa? Karena kita lihat persamaannya. Pria dan wanita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Yang lebih bisa punya kemampuan daripada ciptaan yang lain. Kita akan lanjutkan membahas perbedaan yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.